Sobat Tani dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya mereview ya mengenai Ultradap Pak Tani, produk dari Saprotan Utama. Hari ini Mimin nggak kasih nampak muka ya. Oke, ini gambarnya Ultradap seperti ini. Ultradap itu merupakan pupuk yang biasa dikenal dengan MAP atau monoamonium fosfat. Ini digunakan pada masa vegetatif hingga menjelang mau pembungaan. Pupuk MKP ini mempunyai kandungan nitrogen dan fosfat. Kita yang harus paham di sini unsur nitrogen dan fosfat. Jadi dengan salah ya antara fosfat dan fosfor. Nah, sisa dari 12 nitrogen dan fosfat 60, sisanya 28 kemana? 28% berupa bahan pembawa ini ya, kristal ini, bahan padat atau filler sebagai bahan pembawa pupuk. Jadi jangan selalu bertanya sisanya kemana untuk apa ya. Kalau dalam bentuk tabur begini, bahan padat begini, untuk pengaplikasiannya bisa ditabur, dikocor atau disiram, disemprot, atau ini yang terakhir sistem hidroponik. Nah, itu yang pengaplikasiannya. Fungsi utamanya ini ke akar dan batang. Fungsi utamanya untuk merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, serta merangsang pembentukan bunga. Nanti setelah bunga baru dapat menggunakan lanjutannya fase generatif yaitu MKP. Jadi perlu ditegaskan ya untuk Sobat Tani, Ultradap ini tidak berfungsi menggantikan fungsi dari fungisida, dan di dalam Ultradap ini tidak terdapat unsur YPT atau zat pengatur tumbuh ya. Dan Ultradap ini pengaplikasiannya bagusnya sejak kapan? Di semaian bisa, semenjak pindah tanam dari semai ke lahan juga bisa, mulai dari situ. Untuk dosisnya 2-4 sendok per tangki 16 liter. Untuk pengaplikasian dari semaian atau pindah tanam umur 1 minggu sampai menjelang keluar bunga. Nanti setelah berbunga dan itu fase generatif sudah beda lagi. Ini sekarang saya jelasin antara unsur fosfat dan nanti yang di MKP itu fosfor. Biasa banyak yang salah di sini ya. Namanya unsur kimia, kita kembali lagi ke zaman SMA. Tapi kalau belajar lebih dalam unsur kimia dan lain-lainnya mengenai kimia, kita juga nggak akan mudeng ya. Setidaknya kita harus tahu unsur utama dan unsur senyawa ionnya, turunannya, itu aja yang penting, dan fungsinya. Jadi fosfor ini ini fosfat ya, fosfor dulu. Fosfor itu unsur kimia, unsur dasar dengan simbol P. Itu biasa sering ditemukan di alam, unsur-unsur dasar. Kalau fosfat ini turunannya dari fosfor. Nah, nanti ada namanya elektron-elektron bermuatan ion ini begitu. Melepas ion negatif atau apa, itu turunan-turunan ionnya. Dia merupakan bentuk ion negatif dari fosfor. Turunannya ya, senyawa turunan.
Terus selanjutnya kita membahas mengenai nitrogen unsurnya ya. Nitrogennya 12%. Itu untuk mendorong pembentukan anakan tanaman, memperbanyak. Itu contohnya kalau di padi. Terus pembentukan klorofil. Nah, ini di biologi ya, klorofil atau pigmen, zat hijau untuk daun. Itu membantu proses fotosintesis, mengambil energi dari matahari, menyerap karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Kalau malam hari mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Terus meningkatkan produksi biomasa, fotosintesis. Jadi dari proses fotosintesis itu dia dapat menyimpan energi untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara menyeluruh. Nah, itu untuk nitrogen. Untuk selanjutnya yaitu fosfat. Ini turunan dari fosfor ya. Fosfor itu unsur dasar kimianya. Fosfat itu ion, turunan ion senyawanya ya. Jadi harus paham. Dengan kandungan 60% berarti sangat tinggi nih ya. Itu efektif untuk mempercepat pembentukan akar, memperkuat, membuat batang juga besar, mendukung pembungaan serta pembuahan. Serta dengan pupuk ultradap ini mampu meningkatkan ketahanan atau imun terhadap serangan penyakit, tapi bukan untuk mengendalikan atau terhindar dari penyakit. Apakah ini ada pertanyaan juga? Apakah ultradap dapat digabung dengan MKP? Saran, tidak boleh ya, karena pengaplikasiannya unsurnya juga akan berbeda. Apakah boleh dicampur dengan pupuk NPK? Boleh, tapi kalau saran saya mending jangan, karena unsurnya berbeda, pengaplikasiannya ada berbeda, takutnya akan terjadi miskomunikasi di unsur haranya. Terus bolehkah di mix dengan insektisida atau dengan JPT? Jawabannya boleh, karena pupuk ultradap ini seperti pupuk MKP yang saya jelaskan sebelumnya. Saat penggunaan, tanaman cabai tidak terkena jamur patogen ya, itu fine-fine saja. Tanaman Anda akan mengalami perkembangan yang sangat bagus. Tapi perhatikan saat Anda menggunakan, sobat tani menggunakan ultradap atau MKP ini, tapi lagi dalam posisi terserang penyakit antraknosa, layu fusarium, layu bakteri, layu batang, layu ranting, hati-hati, karena dia akan lebih kuat, mempunyai tujuan atau efaksi jika dicampur dengan fungisida. Fungisida itu untuk mengendalikan, untuk menahan perkembangan jamur, sedangkan di ultradap dan MKP itu merupakan sumber nutrisi untuk jamur patogen. Jadi hati-hati ya. Oke, semoga sampai sini jelas. Untuk kurang jelasnya, jika mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya dan pengalaman saya di lapangan. Oke sobat tani, sekian dan terima kasih.